warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Yang terhormat Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes atau yang mewakili, yang terhormat para ketua organisasi profesi kesehatan atau yang mewakili, dan para hadirin yang berbahagia, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melangsungkan pelantikan pengurus DPC Pormiki Brebes periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Perkenalkan, saya Isneni Koryatul Fadilah sebagai Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, maka saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pormiki. Yang ketiga, pembacaan SK pengurus DPC Pormiki Brebes. Yang keempat, pembacaan kata pelantikan. Yang kelima, penandatanganan berita acara. Yang keenam, penyerahan SK pengurus. Yang ketujuh, penyematan PIN Pormiki. Yang kedelapan, pemberian ucapan selamat kepada pengurus DPC Pormiki Brebes. Yang kesembilan, penyerahan penghargaan kepada Ketua DPC Pormiki Brebes periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Yang ke-10, sambutan Ketua DPC Pormiki Brebes. Yang ke-11, sambutan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Yang ke-12, sambutan Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pormiki. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Acara selanjutnya, pembacaan SK Pengurus DPC Pormiki Brebes. Pengurus mengambil tempat di mimbar pada saat nama disebutkan. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor OT00-02-02-1 tentang pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Kabupaten Brebes periode tahun 2022 sampai 2025. Menimbang 1. Bahwa telah diselenggarakan musyawarah cabang DPC Pormiki Kabupaten Brebes pada tanggal 2 Januari 2022. 2. Bahwa telah disepakati pengurus DPC Pormiki Kabupaten Brebes dengan daftar calon pengurus terlampir. 3. Bahwa DPD Pormiki Jawa Tengah dapat menyetujui susunan pengurus DPC Pormiki Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2025. Mengingat 1. Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Pormiki bahwa di tingkat daerah, kabupaten atau kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang. 2. Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga Pormiki tentang musyawarah cabang. 3. Pasal 21 tentang susunan, wewenang, dan kewajiban Dewan Pimpinan Cabang. 4. Keputusan Kongres ke-9 Pormiki tahun 2018 di Medan, Sumatera Utara tentang program kerja khususnya bidang pengembangan organisasi. Memperhatikan hasil musyawarah cabang Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Kabupaten Brebes tertanggal 2 Januari 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, mensahkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Kabupaten Brebes periode tahun 2022 sampai 2025. Kedua, mensahkan susunan pengurus DPC Pormiki Kabupaten Brebes periode tahun 2022 sampai 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Brebes pada tanggal 22 Januari 2022, Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Roni Rohman AMDPK, Ketua. Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor OT00.03/02/1 Romawi/2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Kabupaten Brebes periode tahun 2022 sampai 2025. Pelindung Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Penasehat 1. Indra Gunawan AMDPK SKM MKN. 2. Sawon Memes ES AMD. Ketua Mariesa Tias Rahmawati AMD. Wakil Ketua Muhammad Adi Setiawan AMD KES STM. Sekretaris 1. Nabila Gaisani AMD RMIK. 2.
Andini Megayanti Putri AMD RMIK. Bendahara 1. Rizky Karismawati AMD. 2. Ananda Marsa Ariela AMD RMIK. Si organisasi Ketua Hafiz Hilal Aulia Ibna AMD RMIK. Anggota 1. Afifah AMD Kes. 2. Kun Dewi Oktari AMD Kes. 3. Ahmad Arifin AMD RMIK. Si Pendidikan dan Pelatihan Ketua Cynthia Printi Herlita AMD RMIK. Anggota 1. Indah Mayasari AMD RMIK. 2. Riyadi Fadila AMD RMIK. 3. Laili Nur Hidayah AMD Perkes. Si Hubungan Masyarakat Ketua Arum Kurniasi AMD RMIK SMIK. Anggota 1. Yuniarti Wulandari AMD. 2. Waritno AMD Kes SPDI. 3. Erik Fitria Aditya AMD RMIK. Pembacaan kata pelantikan oleh Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah kepada Bapak Rohni Rohman Ahli Media Perekam Kesehatan dipersilahkan. Kata pelantikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, saya atas nama Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia Provinsi Jawa Tengah melantik saudara sekalian sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia DPC Pormiki Kabupaten Brebes periode 2022 sampai 2025. Berdasarkan surat keputusan nomor OT 00.02/1/2022 tertanggal 11 Januari 2022 di pundak saudara sekalian, saya serahkan tanggung jawab untuk mengelola organisasi Pormiki sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pormiki. Baik, terima kasih atas pembacaan kata pelantikan oleh Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah dan 3 orang saksi dari organisasi profesi lain. Ada urutannya. Ada ya. Dari IAI Jawa Tengah kepada Bapak Rohni Rohman Ahli Media Perekam Kesehatan dipersilahkan. Oke. Kita berikan aplaus lagi Bapak Ibu. Penyematan PIN Pormiki secara simbolik kepada Ketua DPC Pormiki Brebes oleh Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah diikuti oleh seluruh pengurus DPC Pormiki Brebes. Manja tuh Pak. Kamu dipakai.
akan diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta 3 perwakilan dari organisasi lain dan Ketua DPD Komisi Jawa Tengah dipersilahkan. Sukses selalu. Selamat. Semuanya lah ya. Selamat ya Pak. Selamat sukses mengemban amanat ya. Sukses ya. Iya. Selamat ya. Sukses selalu ya. Warmingnya tambah wajib biar yang bagus untuk kesejahteraan anggota. Kepada Bapak Roni Rohman AMDPK dan Bapak Edi Pujiharto SH MKes serta Bapak Sawan Menes dipersilakan untuk maju ke depan. Oke. Terima kasih. Selamat ya. Selama ini. Duduk aja. Anggotanya itu 78 orang, tapi karena ini dia hari Sabtu dan dia hari kerja, maka banyak yang izin karena ada kegiatan vaksin. Maaf, jadi sedikit yang datang. Terima kasih buat kelonggaran waktunya yang sudah datang. Terima kasih buat DPD yang sudah terus ke sini. Walaupun tadi ada insiden sedikit ya Pak Roni ya. Panggil teman-teman itu bukan dengan kata-kata teman, tapi kita biar lebih mengenal. Kita biasa memanggil teman-teman itu dengan kata-kata sedulur semuanya. Jadi kita pengen di sini pengen komitmen Ketua DPD Komisi Provinsi Jawa Tengah, Mas Roni Rohman. Selamat datang, Mas, beserta seluruh pengurus yang berkesempatan hadir. Ya, sudah pernah ke Brebes sebelumnya? Sudah ya. Ke Dinas Kesehatan? Baru kali ini. Adalah, apalagi mungkin Provinsi sebentar lagi mau ulang tahun kayaknya ya. Gitu kan? Karena tadi tulis di sini tanggal 15 Februari tahun 1989 gitu kan? Iya, jadi mungkin sekalian nanti mungkin ada toko-toko tumpeng nanti di sini. Atau mau dikumpulin lagi lah, Tias. Oke. Tugas-tugas tentang organisasi kepada pengurus yang baru. Tugas-tugas ini tentu tidak ringan ya, tidak ringan karena seperti yang tadi dilantunkan pada saat apa tadi Mars gitu, meningkatkan kesejahteraan gitu kan. Yang utama itu memang setiap organisasi profesi itu harus meningkatkan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan gitu kan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan mengakomodir kepentingan dari anggota kan gitu kan. Tentu tugas-tugas ini sangat tidak ringan gitu ya buat kita semuanya. Tapi kita percaya bahwa dengan kepengurusan yang baru ini, apalagi sudah dilandasi ya, sudah diberikan landasan yang kuat dari pengurus yang lama, gitu, sehingga suksesi ini bisa berjalan dengan mulus. Gitu. Karena saya belum mendengar nih ada, dan tidak boleh mendengar ada ontran-ontran atau dan sebagainya atau klaklik-klaklik di organisasi profesi yang ada di Kabupaten Brebes. Gitu. Artinya bahwa semuanya berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Semuanya berjalan sesuai dengan ADART yang ada dari masing-masing organisasi profesi. Kemudian Bapak dan teman-teman yang saya hormati, sebagai satu organisasi profesi seperti yang tadi disampaikan ya, tadi yang saya sampaikan bahwa yang utama adalah peningkatan kesejahteraan. Itu yang nanti menjadi, kalau misalkan nanti mau di dalam pelaksanaan pengobatan pasien gitu kan, sebagai salah satu kelemahan kita sebagai dalam satu bangsa gitu ya,
itu adalah dalam hal tulis-menulis. Gitu. Saya tidak ingin nanti teman-teman di rekam medis itu juga membawa ke situ. Gitu ya. Karena apa? Karena kelengkapan dan keakurasian di dalam pengisian rekam medis itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan diagnosis pada saat kemudian kita harus mengambil langkah bagaimana pengobatan yang tepat untuk pasien. Ya, jadi karena nonsewo ya, mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang saya melihat masih ada yang seharusnya di situ ada isinya, kemudian ternyata nggak ada isinya, gitu kan? Kalau mungkin teman-teman masih ingat kan, kalau di dalam rekam medis itu dikenal apa itu istilahnya Alfred apa ya? Ya betul ya, Alfred ya, gitu kan? Berfungsi sebagai administrasi, berfungsi sebagai legal formal gitu ya. Legal karena memang di situ juga kadang-kadang bisa terjadi kesalahan di dalam pelaksanaan atau dugaan gitu ya. Itu rekam medis itu merupakan salah satu bukti terjadi mal atau tidak, gitu kan? Jadi legalnya itu. Gitu. Jadi ini dari Alfred itu yang harus menjadi pedoman buat kita semuanya. Sehingga jangan sampai kemudian hal-hal yang seharusnya ditulis, apalagi itu yang menyangkut data-data yang berpengaruh, gitu kan? Data-data yang berpengaruh terhadap riwayat kesehatan dari pasien, yang itu sangat berpengaruh terhadap tindakan yang harus dilaksanakan, kemudian tidak kita tulis. Ya gitu ya teman-teman ya, jadi mohon tolong gitu ya, mohon tolong apa yang ada di dalam dokumen itu diisi semuanya, gitu, jangan sampai ada yang tertinggal, gitu, sehingga pada saat kemudian kita, karena tentu itu kan untuk rekam medis itu bukan hanya dipakai untuk pada saat sekarang, riwayat yang lalu juga akan kita pakai, akan dipakai, ya, kemudian juga sampai pada saat yang sekarang, termasuk juga mungkin diagnosis yang akan perlu yang kita laksanakan di masa yang akan datang. Ya saya kira mungkin itu, dan kami berharap sekali teman-teman semuanya bahwa pengurusan yang baru ini bisa menelurkan ide-ide yang bagus. Kita syukur kalau misalkan saat kita dapat informasi anggota Pormiki Brebes itu 78 orang. Saya yakin sejatinya lebih dari itu. Itu sejatinya lebih dari itu. Jadi mungkin teman-teman dari rekam medis yang belum sempat bergabung dengan organisasi ini, gitu ya, silakan lah. Jadi teman-teman yang lain kalau dengar dapat informasi kalau dibujuk, itu biar bisa ikut masuk organisasi. Karena dengan organisasi yang kuat, dengan anggota yang cukup, gitu kan, menjadi meriah kan, gitu kan, menjadi meriah gitu, sehingga nanti organisasi itu menjadi lebih besar, gitu, menjadi lebih besar. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan dari Bapak Edi Puji Harto, Sarjana Hukum Magister Kesehatan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPD Pormiki Jawa Tengah kepada Bapak Rohdi Rohman, Ahli Media Rekam Medis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Bapak Edi Puji Harto SHMKes, teman-teman dari organisasi profesi lain, dari IAI yang dalam ini diwakilkan oleh Bapak Doni, kemudian dari HAKLI Ibu Santi Rosari, kemudian dari PPMI Bapak Johan. Selamat Bapak. Yang saya hormati Dewan Penasehat DPC Brebes, sekarang sudah ada 2 ya. Kemarin dari yang pertama teman sahabat saya yang sudah lama tapi jarang ketemu ya, Mas Indra Gunawan. Kemudian yang kedua adalah Mas Memes ya. Dan tentunya kepada teman-teman semua PMIK yang ada di Kabupaten Brebes yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul secara luring ya. Alhamdulillah kita bisa mengadakan pelantikan ya, pelantikan pada
hari ini secara langsung. Walaupun kemarin pada waktu musyawarah cabangnya masih pakai online ya Mbak Tias ya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan ini nanti juga berjalan dengan lancar. Yang utama saya ucapkan selamat kepada Ketua DPC terpilih Mbak Tias ya, beserta tadi sudah kita saksikan bersama pelantikannya juga. Jadi sehingga pada hari ini Mbak Tias dan skuadnya ya, skuad dari DPC Brebes telah resmi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, atau nanti segera aja Mbak Tias dan timnya segera membuat semacam program kerja. Insya Allah nanti kami dari DPD Jawa Tengah akan support, akan bantu semaksimal mungkin. Kemudian tak lupa terima kasih pada pengurus lama ya, dari Mas Indra, kemudian Mas Memes ya. Terima kasih terutama Mas Indra yang pertama membabat alas alas dari DPC Brebes ya. Beliau yang pertama kali mau bersusah payah. Pada waktu itu mungkin anggotanya masih sedikit ya Mas Indra, tapi alhamdulillah Mas Indra tidak pantang menyerah, terus mengumpulkan teman-teman perekam medis yang ada di Brebes. Kemudian diteruskan oleh Mas Memes, alhamdulillah juga semakin berkembang ya. Cuman saya itu pertanyaan besar kepada mungkin DPD, teman-teman DPD juga, kenapa Brebes itu hanya satu periode? Mas Indra itu kan sebenarnya diinginkan 2 periode ya sama teman-temannya, hanya 1 periode. Kemudian Mas Memes juga 1 periode. Mudah-mudahan Mbak Tias nanti jangan 1 periode ya. Jadi bisa 2 periode, karena Mas Indra, Mbak Memes orang-orang yang sangat kompeten menurut saya. Namun demikian Mas Indra sama Mas Memes, saya harap nanti Mbak Tias tetap didampingi ya. Tadi kan Mbak Tias sudah minta dijewer istilahnya kalau nanti ada hal-hal yang kurang pas, tapi insya Allah nanti Mbak Tias juga saling mengingatkan deh Mbak Tias, dan minta nasihat-nasihat, namanya aja Dewan Penasihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdir. Jadi ya selalu dinasihati ya Mas Indra, Mas Memes, teman-teman, bahwa karena ini masih pandemi ya teman-teman, walaupun saya memang menginginkan luring ya, karena Brebes ini ternyata lumayan jauh setelah saya perjalanan darat tadi, dan sendiri lagi ya. Tadi saya sudah ditelepon Mbak Kori jam 4 ya, jam 4, karena subuhannya, kalau saya merasa senangnya subuh itu jam 4 Mbak Kori, karena subuhnya agak molor ya, 4 lebih ya sekarang itu. Jadi saya tadi sempat ngangkat telepon tapi tidur lagi gitu, nunggu subuh karena belum azan subuh sekalian. Kebelabasan. Akhirnya kebetulan dari rumah ke stasiun Poncol itu lumayan jauh, jadi perjalanan itu harusnya 30 menit, saya tempuh tadi hanya 15 atau 20 menit. Sebenarnya saya sudah sampai di stasiun tadi, cuman saya nggak boleh masuk sama security-nya karena keretanya pas jalan itu. Itu hal yang menyakitkan Bapak Ibu. Hal yang menyakitkan, masih lihat keretanya, tapi saya nggak bisa naik gitu. Dan Mbak Lia itu kemarin tadi sempat WA ya kepada istri mengingatkan, Mas Roni sudah di stasiun tadi, sudah kelihatan ya. Itu tambah menyakitkan banget. Akhirnya saya balik, terus yaudah saya pakai sendiri, bayar sendiri gitu. Terus mau nggak mau demi DPC Brebes, insya Allah saya datang. Dan mudah-mudahan
teman-teman juga tidak sia-sia ya, kami dari DPD datang sini jauh-jauh. Mudah-mudahan teman-teman tetap berkembang, tetap maju, dan sekali lagi pesan yang terakhir, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Bahkan informasi yang terakhir sudah virus yang baru Omikron itu sudah masuk di Jawa Tengah, Bapak. Jadi ada Kota Semarang sendiri ya. Nah ini sebenarnya kalau kita datang ke sini tadi kemarin saya sebenarnya ragu, kita diterima nggak ya, karena sudah ada di Kota Semarang, ada di Cilacap dan yang lainnya. Jadi saya pesan kepada semua teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rongli Rohman, ahli media Perkam Kesehatan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Wahidin, ahli media Perkam Kesehatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan laka bimajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, berkat ridho-Mu lah pada hari ini telah terlaksana kegiatan pelantikan pengurus baru DPC Permiki Brebes. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada pengurus-pengurus yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua, keluarga besar DPC Permiki Brebes. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmat kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirlah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, Ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hingga siang hari ini mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk foto bersama. Saya boleh 1, 2.